Di kompleks Kremlin di Moskow ada Abomination alias Emil Blonsky yang menjabat sebagai petinggi KGB. Dia menerima laporan dari istrinya Nadia. Pada Abomination, Nadia memberitahu bahwa sang dokter tidak mau bekerja sama. Maka Abomination memutuskan untuk turun tangan. Dia mendatangi sang dokter yang ternyata adalah Bruce Banner. Abomination memerintahkan Bruce membuat bom yang sangat kuat. Tetapi Bruce tidak mau melakukannya, sebab bom tersebut akan memusnahkan segala makhluk hidup di bumi. Karena penolakan ini, Abomination pun mencekik Bruce demi memaksanya. Bruce sendiri sudah tak bisa berubah menjadi Hulk akibat perbuatan para ilmuwan KGB. Saat itu bangunan tiba-tiba berguncang. Ini jelas membuat Abomination bingung. Tidak lama kemudian muncullah penyebabnya, yaitu Maestro. Selamat datang kembali di Marvel Universe Indonesia bersama saya Admin Y. Dalam video ini kami akan melanjutkan cerita Maestro dari komik Maestro World War M. Ini adalah bagian yang ketiga. Kalau kalian belum menonton video bagian pertama dan keduanya, linknya sudah kami cantumkan di deskripsi. Kini Maestro mendobrak masuk ke Kremlin, namun Abomination tidak mengenali Maestro. Maka dia memilih menerjang sosok yang baru datang itu. Serangan ini berujung kegagalan. Dengan gampangnya, Maestro menangkis pukulan Abomination, lalu menghantam Abomination sampai dia terlempar menembus tembok dan terhempas di atas sebuah mobil. Abomination lalu menjadi panik ketika Maestro mengangkat Nadia. Maestro menyebutkan bahwa dulu Abomination pernah membunuh istrinya, yaitu Betty Ross. Maka sekarang Maestro akan memberikan pembalasan. Maestro pun mematahkan leher Nadia dan menjatuhkan mayatnya. Dengan amat bersedih, Abomination hanya bisa memeluk mayat Nadia. Tiba-tiba di dekatnya muncul lagi sosok lainnya, yaitu MODOK, yang memberitahukan bahwa Maestro sebenarnya adalah Hulk. Kepada Abomination, MODOK juga memberikan penjelasan. Kehidupan yang dialami Abomination bukanlah dunia nyata, melainkan simulasi komputer di dalam markas AIM. Sedangkan dunia nyata sudah mengalami kehancuran peradaban. Saat ini keberadaan AIM dan MODOK tidak akan berlangsung lama lagi, sebab sedang ada rudal yang bergerak ke arah markas mereka. Seperti sudah disebutkan dalam video Maestro bagian kedua, kelompok Pantheon memang meluncurkan rudal ke markas AIM. Sekarang, sebelum tewas oleh rudal tersebut, MODOK mengatakan bahwa Abomination harus melakukan pembalasan. Setelah itu, MODOK pun menghilang. Dengan hancurnya markas AIM, Abomination terbebas dari simulasinya. Dari balik reruntuhan, dia melihat keadaan di sekelilingnya yang sesuai dengan kata-kata MODOK. Peradaban manusia sudah porak-poranda. Abomination tidak tahu harus melakukan apa atau harus pergi kemana. Jadi dia hanya melangkah tak tentu arah. Setelah berjalan selama berjam-jam, dia tiba di suatu dermaga. Di sana dia duduk dan merenung bersedih. Renungan itu terhenti ketika dia menyadari ada sesuatu yang bergerak di dalam air. Tiba-tiba dari air muncullah beberapa prajurit Atlantis yang ingin menangkapnya. Abomination yang kebingungan tidak mau dibawa pergi oleh mereka. Jadi dia pun memberikan perlawanan. Dalam bentrokan ini Abomination terbukti cukup hebat. Dia melemparkan kincir kepada mereka. Dia juga mampu merebut satu senjata mereka dan menodongkannya pada seorang prajurit. Sang prajurit mengaku diberi perintah untuk menangkapnya. Abomination tentu ingin tahu siapa yang memberi perintah tersebut. Tidak lama kemudian, rasa penasaran itu terjawab. Sang pemberi perintah muncul di dekat mereka. Ternyata dia adalah Namor, sang pemimpin Atlantis. Namor sendiri mengaku ini semua adalah kesalahpahaman. Sebenarnya dia memberi perintah untuk menangkap Hulk. Sedangkan para prajurit tadi mengira Abomination adalah Hulk. Dengan berakhirnya kesalahpahaman, Namor mengajak Abomination pergi ke bawah laut. Agar Abomination bisa bernafas di dalam air, Namor memberikan sebuah pil spesial. Seperti sudah disebutkan, Abomination tidak tahu harus melakukan apa. Jadi dia bersedia mengikuti ajakan Namor. Di kota distopia, Maestro pulang ke istananya seusai pertarungan melawan Dr. Doom. Dia disambut oleh Minister. Kepada Minister, Maestro mengabarkan bahwa Doom telah melarikan diri ke Latveria. Walaupun begitu, Maestro mengaku sama sekali tidak berniat mengejar Doom. Maestro memang tidak mau lagi berurusan dengan Doom asalkan Doom tidak mengganggu kekuasaannya. Di Latveria, Doom sedang berbicara dengan bawahannya. Akibat dihajar oleh Maestro, kini dia harus memakai kursi roda. Doom menyadari bahwa bentrokannya dengan Maestro membuatnya berada dalam kondisi yang buruk. Akan tetapi, dia tidak ingin berhenti. Dia ingin melancarkan serangan lainnya terhadap Maestro. Demi tujuan tersebut, Doom hendak meminta bantuan seseorang. Melalui alatnya, Doom menghubungi Rick Jones yang justru mengira Doom adalah Marlo, yaitu istrinya yang telah meninggal dunia. Rupanya Rick Jones memang sudah pikun sebab usianya sangat tua.
Doom tentu langsung menyebutkan bahwa dirinya bukanlah Marlowe. Namun Rick Jones malah menganggap Doom adalah Steve Rogers. Karena sadar bahwa Rick Jones tak bisa dimintai bantuan, maka Doom memilih memutus komunikasi. Setelah itu, Janice muncul karena ingin tahu kakeknya berbicara dengan siapa. Kepada Janice, Rick Jones bilang tadi dia berbicara dengan Kapten Marvel. Selanjutnya muncul Darkhold yang memberi kabar bahwa Maestro telah pulang sedangkan Doom telah pergi. Rick Jones mengatakan bahwa itu bagus. Janice dan Darkhold lalu berdiskusi. Darkhold memberitahu Janice bahwa kondisi ingatan Rick Jones sudah semakin buruk. Janice tidak mau menerima kenyataan ini. Menurut Janice, kakeknya baik-baik saja. Janice juga mengalihkan topik pembicaraan. Dia mengingatkan bahwa masalah yang harus mereka pikirkan adalah Maestro. Mereka harus mencari cara menggulingkan kekuasaan Maestro. Di sebuah ruangan di distopia, Minister melakukan komunikasi rahasia dengan Namor. Minister mengabarkan bahwa Maestro telah pergi melompat-lompat menuju lokasi markas AIM. Rupanya Maestro ingin memastikan apakah AIM memang sudah musnah. Minister memberitahu bahwa perjalanan Maestro akan memakan waktu berjam-jam. Jadi Namor akan punya cukup waktu untuk melakukan sesuatu. Seusai mendapat laporan ini, Namor menemui Abomination yang sedang diberi informasi oleh keluarga Namor tentang bencana yang menimpa bumi. Pada masa ini, Namor menikah dengan seorang wanita bernama Numa dan punya seorang putra yang diberi nama Leonard. Sekarang mereka semua sedang berada di kota bernama Pacifica di Samudra Pasifik. Kepada Abomination, Namor mengungkapkan bahwa sebenarnya dirinya merasa puas dengan kondisi umat manusia saat ini. Akan tetapi Maestro ingin mengembalikan kejayaan manusia. Namor tidak mau itu terjadi. Karena itu Namor ingin menghentikan Maestro. Demi upaya tersebut, Namor menjalin kerjasama rahasia dengan Minister. Selain itu, Namor juga menyiapkan sesuatu yang sekarang dia tunjukkan pada Abomination. Sesuatu itu ternyata adalah sosok di dalam tabung yang disebut Namor sebagai kawan lamanya. Di lokasi markas AIM, Maestro tiba. Dengan menggunakan sebuah alat, dia melihat tidak ada manusia yang masih hidup di sana. Jadi Maestro menyimpulkan bahwa AIM memang sudah musnah. Walaupun begitu, Maestro justru menjadi terkejut sebab tiba-tiba ada semburan api ke arahnya. Ternyata di hadapan Maestro sudah ada Human Torch yang sedang melayang. Awalnya Maestro merasa heran bagaimana Johnny Storm masih hidup. Akan tetapi terungkaplah bahwa Human Torch yang ini bukanlah Johnny Storm, melainkan seorang android bernama Jim Hammond. Dia merupakan kawan lama Namor yang tadi berada di dalam tabung. Pada masa Perang Dunia Kedua, Jim memang berjuang bahu-membahu bersama Namor melawan Nazi. Rupanya, rencana Namor untuk mengatasi Maestro adalah dengan mengerahkan Jim. Kini Jim menembakkan api lagi pada Maestro, yang menahan api tersebut walaupun merasa kesakitan. Maestro lalu menepukkan kedua tangannya. Akibatnya, api Jim padam dan dia pun terjatuh. Namun Jim masih belum kalah. Dia bangkit menyalakan apinya lagi lalu menciptakan ledakan api dahsyat yang disebut Nova Flame. Jim menganggap serangan tersebut berhasil membuat Maestro mati. Maka dia memutuskan untuk pergi. Tanpa dia sadari, Maestro masih tetap hidup. Dia berdiri lagi dan melihat Jim terbang menuju lautan. Maestro berniat untuk membalas penyerangan tadi. Jadi dia membuntuti Jim. Dengan demikian di Samudra Pasifik, Maestro berenang mengikuti Jim sampai akhirnya Maestro tiba di suatu kota bawah laut yang bercahaya. Pemandangan ini sempat membuat Maestro terkesima, tapi Maestro dengan cepat mampu berfokus lagi. Kini dia menduga pasti Namor terlibat dalam penyerangan oleh Jim. Sementara itu, Jim menemui Namor yang sedang bersama istri dan anaknya. Pada mereka, Jim melaporkan bahwa dirinya telah membakar Maestro sampai mati. Jim yakin Maestro tidak mungkin bertahan hidup sebab api Nova Flame sama panasnya seperti matahari. Kabar ini tentu membuat Namor merasa senang dan memuji keberhasilan Jim. Walaupun begitu, suasana lega ini mendadak diganggu guncangan. Jim bingung guncangan apa itu, sedangkan Namor menduga Maestro pasti masih hidup. Perkiraan Namor memang tepat. Sekarang Maestro sedang dikeroyok oleh para tentara Atlantis, namun dia terlalu kuat bagi mereka. Dengan cara menghantam dasar laut, Maestro mampu membuat guncangan yang melemparkan para lawannya. Setelah mengatasi pasukan Atlantis, Maestro menantang Namor keluar. Tak butuh waktu lama, Namor hadir di hadapan Maestro dan memperingatkannya untuk menyerah. Peringatan ini malah membuat Maestro tertawa terbahak-bahak. Maka Namor mengancam akan mengerahkan pengawalnya pada Maestro. Tentu saja Maestro mengingatkan bahwa semua pengawal Namor telah dia kalahkan. Di luar dugaan Maestro, ternyata pengawal yang dimaksud Namor bukanlah mereka, melainkan seekor monster laut raksasa.
Dengan tentakelnya, sang monster langsung saja menjerat Maestro. Karena Maestro tampak tidak berdaya, Namor menawarkan sesuatu. Menurut Namor, mereka berdua seharusnya menjadi sekutu, bukannya bertikai. Tawaran tersebut ditolak mentah-mentah oleh Maestro. Dia mengingatkan bahwa Namor dulu tergabung dalam kelompok Illuminati. Kelompok tersebut pernah membuang Hulk ke luar angkasa. Kata-kata Maestro lantas dibantah oleh Leonard, sang putra Namor. Leonard menjelaskan bahwa Namor justru tidak setuju dengan keputusan Illuminati membuang Hulk. Bahkan Namor sampai memilih keluar dari Illuminati. Sayang sekali Maestro tidak peduli. Dia tetap ingin membunuh Namor. Bukan hanya itu saja, sekarang dia berniat menghabisi anak dan istri Namor juga. Alasannya adalah Namor telah mengirim Jim Hammond untuk memusnahkan dirinya. Tentang hal itu, Namor mengaku punya alasan yang logis. Umat manusia merupakan makhluk yang buruk. Perbuatan manusia menyebabkan kerusakan dahsyat pada planet bumi. Jadi lebih baik manusia dibiarkan tetap lemah tidak berdaya. Sekarang Maestro berniat membangkitkan lagi kejayaan manusia. Namor tidak mau itu terjadi. Namor cemas nanti manusia akan membuat bencana mengerikan lainnya. Sebenarnya Maestro berjanji akan bisa mengatur para manusia agar tidak lepas kendali. Walaupun begitu, Namor tetap tidak setuju. Namor yakin cepat atau lambat manusia akan menimbulkan kehancuran sebab memang itulah sifat mereka. Karena itu Namor meminta Maestro mengabaikan daratan. Dia mengajak Maestro tinggal dengan damai di Pasifika. Namor mengakui pula bahwa pilihan menyerang Maestro merupakan sebuah kesalahan. Masih seperti sebelumnya, Maestro menolak tawaran Namor. Kali ini dia memutus tentakel yang menahannya, lalu hendak melemparkan monster pengawal pada Namor. Leonard yang ingin melindungi ayahnya memilih untuk bertindak. Dia memukul dan menendang Maestro. Saat itu Maestro sempat mampu memegangi kaki Leonard, maka Namor memutuskan ikut campur. Dia memukuli Maestro sekaligus menyuruh Leonard pergi ke tempat yang aman. Selanjutnya, semakin banyak pihak yang menyerang Maestro, yaitu pasukan Atlantis serta monster pengawal Namor tadi. Meskipun dikeroyok lagi, Maestro tidak takluk. Dia malah mampu menarik tentakel monster itu dan menjatuhkannya ke arah bangunan yang menaungi Numa, sang istri Namor. Ketika melihat ini, Leonard bergegas bergerak demi menyelamatkan ibunya. Sayang sekali ujung-ujungnya terjadi tragedi. Numa dan Leonard sama-sama meninggal tertimpa bangunan yang runtuh akibat dihantam monster pengawal. Kematian mereka tentu membuat Namor sangat bersedih. Dia hanya bisa duduk terdiam di dekat mayat mereka. Peluang ini hendak dimanfaatkan Maestro untuk memberikan serangan penghabisan. Dia bersiap membunuh Namor, tetapi pembunuhan ini tidak terlaksana sebab tiba-tiba ada satu sosok yang menahan kedua tangannya. Sosok tersebut adalah Abomination. Di dekatnya, Jim Hammond juga telah tiba. Begitu menyadari bahwa Abomination selamat dari kehancuran AIM, Maestro ingin membunuhnya juga. Maka Maestro pun membantingnya. Tetapi perhatian Maestro teralihkan lagi sebab Namor melompat ke arahnya sambil memegang Trisula. Secara mengejutkan, Trisula itu tidak pernah menusuk Maestro karena dalam sekejap menghilang bersama Namor. Selain itu, Abomination dan Jim Hammond juga ikut lenyap. Keanehan ini jelas membuat Maestro bingung. Meskipun begitu, dia dengan cepat menyadari bahwa ini pasti ulah Dr. Doom. Sesuai dugaan Maestro, di Kastil Doom di Latveria, Namor, Abomination, dan Jim Hammond muncul. Mereka dihampiri oleh Doom yang berjalan menggunakan tongkat. Doom bilang mereka harus membantunya membalas dendam pada Maestro. Namun dia kemudian justru terjatuh. Rupanya dia sebenarnya memang tidak sanggup berdiri. Doom yang terbaring tak berdaya hanya dipandangi saja oleh ketiga orang yang baru saja tiba. Lalu Jim Hammond bertanya siapa sosok di depannya itu. Setelah Doom memberikan penjelasan, Namor memilih untuk mengambil banyak minuman keras milik Doom dan mulai minum tanpa henti. Namor melakukan ini untuk menahan kesedihan akibat kehilangan anak dan istrinya. Begitu Abomination tahu tentang ini, dia menganggap itu sesuatu yang wajar. Abomination sendiri mengaku pernah mengalami dan melakukan hal yang buruk semacam itu. Ketika mendengarnya, Jim Hammond sontak terkejut. Dia pun bertanya apakah Abomination adalah seorang penjahat. Abomination pun mengatakan bahwa penjahat hanyalah label saja. Penjahat bagi seseorang merupakan pahlawan bagi orang lainnya. Doom yang memakai kursi roda ikut terlibat dalam pembicaraan ini. Dia mengklaim bahwa segala perbuatan jahatnya merupakan ulah Reed Richards. Sebab dahulu Reed lah yang membuat wajah Doom mengalami kerusakan, sehingga Doom menapaki jalan menjadi penjahat. Jim Hammond tentu tidak setuju dengan kata-kata Doom. Namun Doom tetap membenarkan pemikirannya. Dia memang sangat membenci Reed dan sejak dulu ingin membunuhnya. Kini karena Reed telah meninggal, Doom menyimpan dendam pada orang lain.
yaitu Maestro. Selanjutnya Doom bersama Jim Hammond mengamati Maestro melalui layar. Sekarang Maestro sudah muncul dari lautan. Demi membunuh Maestro, Jim menyarankan Doom untuk menembaknya memakai laser dari orbit. Tetapi Doom mengaku tidak punya penembak laser di orbit. Lagi pula menurut Doom, serangan itu tidak akan berpengaruh pada Maestro. Sementara itu Abomination ikut bergabung minum-minum bersama Namor. Abomination juga berusaha menghibur Namor. Dia mengatakan mungkin kelak istri dan anak Namor akan hidup kembali. Abomination sendiri pernah mengalami kematian dan kebangkitan. Selain itu, dia pernah membunuh istri Bruce Banner yaitu Betty Ross. Dan di kemudian hari Betty juga hidup kembali. Begitu mendengarnya, Namor sontak menganggap Abomination merupakan orang yang jahat. Walaupun begitu, Namor sendiri mengakui dulu dirinya dianggap sebagai penjahat juga. Dia pernah mengancam akan menenggelamkan Manhattan serta pernah pula bertarung melawan Avengers dan Fantastic Four. Menurut Namor, dia melakukan semua itu demi membela bangsanya melawan para manusia yang tidak peduli pada lautan. Kata-kata Namor sesuai dengan pendapat Abomination bahwa penjahat dan pahlawan merupakan label yang subjektif. Maka mereka berdua pun bersulang. Berikutnya Namor pergi sedangkan Abomination meratapi penderitaannya sendirian. Hidupnya terpuruk sejak tubuhnya berubah menjadi seperti monster. Berkali-kali dia melawan Hulk tapi tak memperoleh manfaat apapun. Selain itu dia juga kehilangan pekerjaannya sebagai agen KGB, serta kehilangan istrinya yang bernama Nadia. Tiba-tiba Abomination dibangunkan oleh Jim Hammond. Rupanya dari tadi Abomination tertidur. Kepada Abomination, Jim Hammond menanyakan Namor ada di mana. Abomination bilang Namor pergi tapi dia tidak tahu pergi kemana. Jim Hammond tidak puas dengan jawaban tersebut. Maka Abomination menjadi kesal. Sambil memukul meja, Abomination mengulangi lagi jawabannya. Namor tidak memberitahukan mau pergi kemana. Dan Abomination pun tadi tidak bertanya pada Namor. Sebenarnya Namor berangkat dari kastil Doom menuju lautan. Sambil membawa sebuah trompet, dia memasuki suatu gua bawah air. Di sana dia menemui satu sosok yang sudah terlelap selama bertahun-tahun. Namor memberitahu bahwa sekarang telah tiba waktunya bagi sosok itu untuk terbangun dari tidurnya. Pada akhirnya, Namor pun meniup trompetnya. Mendadak ada mata yang membuka di bawah Namor. Ternyata sosok itu merupakan monster laut berukuran amat sangat besar. Namor tentu berniat mengerahkan monster itu demi membunuh Maestro. Cerita Maestro mungkin akan kami lanjutkan, jadi jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share. Kalian juga bisa bergabung di grup Facebook, like fanpage, follow Instagram, serta dukung Marvel Universe Indonesia di Saweria. Linknya ada di deskripsi. Sampai jumpa lagi dalam pembahasan tentang topik-topik Marvel lainnya.